Si Willy ini mah, si Willy udah di Pamulang apa masih di Haran. Liga sih? Kita masih di bumi Allah lah pokoknya. Namanya masih di Las Vegas. Jadi, Sidi Manarul, katanya Siap. Sidi Iqbal udah masuk, cuman Sudah, belum. sudah. Nih, Udah. baru masuk. Oke, siap, Tuh. siap, siap, siap. Jadi siapa yang dokumentasikan ini nih? Jangan lupa di capture screenshot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sidi Rais. كيف حالكم يا سيدي؟ Alhamdulillah. بخير. Tamam, Alhamdulillah. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Sidi Manarul, Sidi Nadia, Sidi Saiful Anwar, Sidi Agus, Sidi Fadillah, wah, Sidi Willy. Ini kayak Willy Iqbal, biasa. Sidi Abdullah, Bib, Iya, Kiai.
Kita bisa lanjut ya. Sinyalnya jelek. Berapa hari? Kita mulai aja kayaknya. Kalau memang ini. Heeh. Iya. Tafadhol kalau memang sudah siap untuk dimulai. Yang penting narasumbernya sudah siap. Sambil berjalan aja ya nunggu. Di Nasrullah, ya kita santai aja ngobrol. Kita mulai. Ya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa ala alihi bihi ajma'in amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Himami yang terhormat Sidi Dr. Kiai Haj Ilyas Marwal LC DESA. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, Allah selalu berikan panjang umur, murah rezeki, sehat badan, dan selalu berikan keberkahan oleh Allah. Yang saya hormati juga Ketua Harian Himami Al-Mukarram Wal-Muhtaram Sidi Dr. Kiai Haj Husnul Amal Mas'ud LCDSA. Yang saya hormati, yang sama-sama saya hormati juga Sekjen Himami Habib Abdillah As-Sagab MA. Yang saya hormati para pembina Himami, para pendiri Himami, para senior Himami, para anggota Himami yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita dapat bertatap muka ya. Walaupun hanya melalui Zoom meeting, tetapi ya, bisa mengurangi rasa kerinduan kita kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah, para kawan-kawan sekalian, pada malam hari ini kita akan Himami ya, khususnya Himami mengadakan acara muhasabah akhir tahun Himami ya, yang memang sudah menjadi acara rutinan kita ya. Tahun lalu juga kita mengadakan acara ini. Tahun ini alhamdulillah kita bisa mengadakan acara ini juga. Alhamdulillah. Baik kawan-kawan, mempersingkat waktu ya.
Mari sama-sama kita mulai acara kita pada malam hari ini. Bacaan Fatihah. Mudah-mudahan acara kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط alamin alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan ya, atau kalimat dari yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Himami yang terhormat Sidi Dr. Kiai Haji Ilyas Marwal LCDSA. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sawadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin sapa ya dari Dewan Pembina ada Dr. Sidi Muhammad Yusuf Siddiq. Kemudian ada pembina kita Sidi Dr. Willy Syahrudin. Kelihatannya beliau ini bukan di tanah air ini. hadir, mewujud. Apa udah kembali ke tanah air atau masih di luar ini? Kalau fotonya masih di luar ini. Masih di luar. Ya, alhamdulillah. Kemudian narasumber kita, alhamdulillah ada kita Sidi K Muhammad Iqbal MA. Ya, ini di Cirebon ya. Nggih, Kiai. Ya, ahlan. Kemudian narasumber kita lagi yang dari jauh ini Jeddah, kelihatan belum bergabung ya. Sidi Manarul sudah dikonfirmasi beliau. Tadi Sekjen Pak Sekjen udah WA, udah minta link ini. Habib Audillah. Ya. Sudah dikirim link Zoom-nya ke para. Jangan sampai di saat dia umroh gitu lah. Kemudian selanjutnya tentu Ketua Harian Himami Kiai Husnul Amal LC MA. Kemudian Sekjen Habib Abdillah. Kemudian alhamdulillah ini banyak sekali teman-teman kita. Ya, saya sekalian nyapa aja ini ya. Sidi Ustadz Sukmahadi Al-Mandari ini Al-Mandari. Ahlan Ustaz, ahlan. Ya. Ini bukan absen bukan. Ini cuma aja Lala Nadia Hak. Ini nggak ada fotonya ini, nggak kelihatan, belum muncul kameranya. Kemudian ini tahniah Mubarak Dial Duktur Jadid, ya Duktur Saiful Anwar. Ini kayaknya harus saya lagi nunggu undangan makan-makan ini. Kemudian Sidi Saiful, Duktur Saiful, ini belum nyahut ya. Hadir. Kotlet. Apa mukanya ini kita nggak kelihatan ini berubah nggak dokter dengan Munakusha doktora biasanya kotlet itu Sidi. ya. Kemudian Sidi Agus Gulam, ini belum kelihatan juga mukanya ini. Baik, alhamdulillah. Nasyurulakum jami'an. Saya terima kasih sekali kepada Sidi dan Lala atas kehadiran pada undangan ini. Tadi sudah disampaikan Sidi Manarul bahwa acara ini ya mungkin akan menjadi acara rutin ya. Pada tahun lalu kita baru memulai itu dari inisiasi dan usulan daripada Sidi Dr. Ridho. Tapi nggak tahu nih nggak muncul beliau ini. Kemudian
memang seyogyanya kita jadikan momen seperti ini adalah momen untuk kita bermuhasabah. Ya, sudah menjadi kebiasaan tradisi. Bukan hanya saya rasa masyarakat di Indonesia, masyarakat dunia, di perusahaan atau perhitungan itu memang selalu dari perhitungan Masehi. Sekalipun kita punya kalender perhitungan Islami yaitu Hijriah, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa segala sesuatunya itu kita pakai kalender Masehi. Apa namanya, sampai dalam perusahaan apapun selalu mengatakan harus akhir tahun. Ya, kita dalam upaya untuk aslimah ya, gerakan Islamisasi. Jadi memperingati tahun baru itu tentu kita tidak boleh tasyabuh ya dengan para adian agama-agama yang lain. Tentu kita, karena ini gerakan aslimah, Islamisasi, kita rubah dengan berbentuk muhasabah. Tadi juga MC sudah Sidi Saiful Anwar, Sidi Manarul, Ustaz Manarul mengutip sebuah ayat. Saya rasa memang tepat ini. Dan ini saya rasa para khatib-khatib Jumat, ya, penceramah-penceramah di saat melakukan muhasabah akhir tahun selalu mengutip ayat dalam ayat yang ada termaktub dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya apa? Kita memahami bahwa kita harus melakukan muhasabah yang dipahami sebagai bentuk introspeksi diri. Apa yang telah kita lakukan untuk persiapan kita di hari-hari ke depan. Tentu masuk muhasabah di sini arti yang seluas-luasnya. Mengevaluasi diri dari sisi duniawi. Tentu dalam hal duniawi ini lebih cenderung ke muamalah hablum minan nas, dan dari sisi ukhrawi tentu dari sisi ibadah kita hablum minallah. Sejauh mana kita mengintrospeksi diri kita sehingga kita diingatkan mangkana yaumuhu mitla amsi fahuwa khasir. Ya, berarti memang kualitas prestasi yang kita peroleh sekarang ini tidak boleh sama dengan yang lalu, tapi harus ada perkembangan. Ya, saya nggak mengatakan perubahan ya, karena sensitif ini. Jadi ada peningkatan. Tapi sebaliknya, makanya tadi dikatakan di sini bahwa barang siapa harinya itu sama, itu termasuk golongan orang yang merugi. Apalagi kalau lebih jelek. Nah, tapi yang paling baik itu adalah hari ini akan lebih baik hari yang lalu itu lebih baik daripada sekarang ini. Nah, itulah perlunya kita muhasabah. Kadang-kadang kita muhasabah ini sebenarnya bukan tiap tahun, tapi mestinya tiap hari, setiap saat kita melakukan muhasabah. Saya nggak perlu lah ya memberikan argumen istidlal tentang masyru'iyatul muhasabah. Ini para ulama semua. Tapi paling tidak kita hanya mengingatkan saja dan kita isi pertemuan kita ini dalam bentuk muhasabah. Insya Allah ada kita undang dari Cirebon. Alhamdulillah, terima kasih. Iqbal berkenan nanti akan memimpin doa muhasabah ini. Ya, semoga pertemuan ini Allah akan turunkan sakinah, turunkan rahmat, turunkan keberkahan, doa-doa yang kita langitkan nantinya. Kemudian agenda yang paling penting ya, ini sebenarnya kita dalam kondisi penghujung akhir tahun 2023 ini ada, dan kemudian 2024 ini ada agenda besar ya bangsa ini, yaitu pemilu 2024. Tentu kita pengurus Himami ingin mengajak agar nanti merupakan himbauan posisi bagaimana sikap Himami ini dan himbauannya terhadap anggota dan pengurus
yaitu mengedepankan membawa satu ajakan netralisasi Himami dalam pemilu. Ya, artinya Al-Fakir ya sebagai memakhodai yang memimpin organisasi terhormat ini, bergengsi ini, karena ini adalah himpunan daripada ulama-ulama, intelektual, para asatidz yang pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. Oleh karena itu, tentu dia kalau kena hujan ini terus, sepat dia. secara ya, jadi itu saya kembalikan. Karena Himami ini adalah payung besar, rumah besar daripada alumni Maroko, yang tadi saya sampaikan adalah perkumpulan para ulama, para intelektual. Dalam hal ini kita mengaca daripada pemilu sebelumnya. Ya, memang saya nggak mengatakan kita pecah, tidak, tapi adalah sedikit gesekan-gesekan, sedikit mencederai ukhuwah kita. Maka dalam hal itu, untuk menjaga keutuhan ukhuwah kita, saya rasa kami sebagai pengurus Himami ini mengajak para teman-teman, dan kami bawa Himami ini untuk netral dalam pemilu nanti. Artinya Himami tidak mendukung salah satu pasalon cawapres, capres dan cawapres. Ya, artinya Himami nggak ada melakukan MOU atau mendukung salah satu capres yang ada, tapi memberikan kebebasan bagi anggota, ya, memberikan kebebasan. Saya rasa itu yang lebih baik, dan kami menghargai ya siapapun pilihannya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu adalah anggota Himami, dan selayaknya seperti itu. Kemudian ya kita yang sebagian kita, saya rasa mungkin mayoritas kita punya umat, punya pengikut, punya murid, punya jamaah. Maka saya rasa perlu kita bawa Himami ini, anggota Himami ini, mengajak supaya pemilu 2024 nanti ini bisa aman, bisa damai, bisa jurdil, dan tanpa harus menyebarkan hoax. Saya rasa kita harus yang terdepan memimpin dalam hal ini sebagai perhimpunan ulama dan perhimpunan asatidz dan intelektual. Nah, inilah saya harapkan ingin menjadikan pertemuan kita kali ini sebagai saran bagi teman-teman semua. Jadi saya katakan bahwa sekali lagi jangan sampai Himami ini kita pecah karena hanya dengan perbedaan pilihan, ya, pilihan. Yang jelas saya punya pilihan. Mungkin Sidiki Husnul juga punya pilihan, tapi saya nggak memaksakan Sidiki Husnul untuk memilih pilihan saya. Makanya sampai detik ini saya masih rahasiakan siapa pilihan saya. Ya, alhamdulillah saya lihat WA Group, ya, baik Himami maupun grup pengurus, alhamdulillah kita cukup menampilkan kedewasaan kita. Ya, mudah-mudahan terjalin ya ukhuwah terus-menerus seperti ini. Terima kasih kepada panitia, ya, dan kepada para narasumber yang berkenan kiranya mengisi dan ikut bersama dalam program Himami ini di akhir tahun ini. Kemudian sekedar kami laporkan juga, alhamdulillah dipimpin oleh Sidiki Husnul Amal dan Sekjen beserta teman-teman yang lain mengumpulkan donatur, ya, sebagai solidaritas kita terhadap saudara kita yang di Palestina dan maaf, bukan di Palestina,
yang di Maroko ya, itu terkumpul dana sampai 30 juta dan sudah diserahkan simbolis ke Duta Besar Maroko dan sudah ditransfer melalui yang ditentukan ya. Eh, Mungkin langkah selanjutnya saya rasa perlu juga ya kita juga bikin semacam bentuk pundi-pundi atau em, pengumpulan dana ya kalau seandainya berkenan untuk ke saudara kita yang di Palestina ya, saya rasa belum kita pikirkan dalam hal itu. Itu aja mungkin yang perlu kami laporkan sekali lagi kepada seluruh Dewan Pembina, kemudian seluruh pengurus, seluruh anggota, kami ucapkan apa namanya selamat bergabung dan saling kita bermuhasabah dan saling menasihati kita, mengintrospeksi kita untuk kebaikan kita masa depan yang lebih baik. Hadanallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya agar acara muhasabah kita lebih khidmat, marilah sama-sama kita membaca zikir bersama-sama, membaca zikrullah bersama-sama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Wal-Muhtaram Sidi Muhammad Iqbal LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa la amma ba'd. Sebelumnya kami berikan terima kasih ikraman di masyayikhina Jihadil Jam'iyah nakhussu bi dzikri Sidi Rais Dr. Kiai Al-Haj Ilyas Marwal. Kami hormati juga Al-Mukarram Kiai Al-Haj Husnul Amal, Al-Habib Syed Habib Abdillah, dan tidak lupa para guru-guru kami, Dr. Kiai Al-Haj Nasrullah Jassam, Al-Mukarram Kiai Al-Haj Yusuf Siddiq, dan seluruh pembina yang malam hari ini hadir. Tentu Al-Fakir saat ini hanya menjalankan amanah dari guru ketika diminta untuk bersama-sama kita memulai mengawali tahun ini dengan zikrullah. Mungkin yang akan kami baca adalah Al-Arad yang sudah muktabar di pesantren, namun jumlah bilangannya kita menyesuaikan dengan waktu yang diberikan. Biniyatid du'a wassalamah wal qabul bijahi Sayyidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa likulli niyatin salihatin jalibatin lil khair wa lidaf'il bala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومؤسس هذه الجمعية خصوصا علمائنا الأجلاء مشايخنا ومشايخكم آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم عليهم ولا أفصل يا الله.
اللهم حسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين وعلي كلمتك يا إله إلا الله إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي آمين كلمتك لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أعز همامنا وهماميين الفاتحة أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله آمين الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم العظيم أستغفر أستغفر الله الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر أستغفر الله الله العظيم العظيم أستغفر أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا حي الله الباق لا إله إلا الله لا لا إله إله إلا الله إلا الله الله لا لا إله إله إلا إلا الله الله لا لا إله إله إلا الله لا لا إله إله إلا إلا الله الله لا لا إله إله إلا إلا الله الله لا لا إله إله إلا إلا الله الله لا إله إلا إلا الله الله لا لا إله إله إلا إلا الله الله لا إله إلا إلا الله الله لا لا إله إله إلا إلا الله الله لا إله لا إله إلا إلا الله الله لا لا إله إله إلا إلا الله الله لا لا إله إله إلا الله إلا الله لا لا إله إله إلا الله لا إله إله إلا إلا الله الله لا لا إله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان سبحان الله الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك حبيبك سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى وآله آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على على حبيبك حبيبك سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبارك وسلم أجمعين. الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم. Terima kasih. Mudah-mudahan Fatihah dan zikir kita bisa menjadi wasilah untuk keberkahan di tahun yang akan datang. Allahumma fiqhil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pimpinan Zikrullah meningkat acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Konsul Haji KJRI Jeddah Al-Mukarram wal Muhtaram Sidi Duktur Kilhaj Nasrullah Jassam LCDSA. Pada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah. Wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram Syekh Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ilyas Marwal, Ketua Umum Imami, yang makin kesini makin muda saja kelihatannya ini. Luar biasa. Ini kemana Yang ini? saya hormati senior kita Bapak Kiai Haji Husnul Amal Mas'ud, Bapak Sekjen Imami Habib Asgaf. Yang saya hormati ada di sini Pak Sukmahadi, Pak Kiai Yusuf Sidik, Pak Kuntoro Sabirin, kemudian Kiai Manarul Hidayah, Pak Willy Oktaviano yang mungkin sedang di Amerika, kemudian Pak Kiai Haji Muhammad Iqbal, Masya Allah sudah luar biasa orang kayaknya ini. Saya ingat kira-kira 10 tahun yang lalu memberangkatkan beliau ke Maroko ini. Masih unyu-unyu, sekarang sudah menjadi Syekhul Masai. Luar biasa orangnya. Ada lagi Pak, siapa ini? Kiai Muhammad Siddiq, Pak Saiful Anwar Himami, Duktur Saiful Anwar. Masya Allah. Pak Agus Gulam yang mengcover buku saya, kemudian Muhammad Nasir, Mbak Nabila, Pak Febi. Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak akan menyampaikan tausiah karena belum makomnya, ini banyak kiai-kiai. Yang kedua, saya mohon maaf ini sedang di Izmir ya. Ini bukannya Ria nih, tapi memang lagi sini Pak Ilyas. Lagi di perjalanan dari dari Bursa ke Izmir. Sekarang dari perjalanan dari Kuil Tua Izmir menuju ke penginapan ini. Baik, sekali lagi saya tidak akan memberikan tausiah, saya hanya ingin menyapa saja, tapi kebetulan saya sedang di Turki, jadi saya melihat bahwa spirit Mehmet II dalam menaklukkan Konstantin 11 itu luar biasa, yang bisa ditiru oleh teman-teman Himami. Banyak literasi terkait dengan penaklukan Konstantinopel, tapi yang saya ingat betul, yang saya baca itu buku 1453, Detik-detik runtuhnya Konstantinopel oleh pasukan Muhammad II, yang dikarang oleh Roget Clauren, kalau nggak salah. Itu disebutkan dalam buku itu bahwa ketika menaklukkan Konstantinopel, Mehmet II itu usianya baru 20-an tahun, luar biasa. Sedangkan rata-rata di grup ini kan saya kira 30 tahun ke atas lah, kecuali Pak Ilyas mungkin yang 30 tahun ke bawah ini. Jadi usia 20 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel yang beratus-ratus tahun tidak bisa ditaklukkan. Bahkan sejak zaman Bani Umayyah sudah beberapa kali upaya tapi gagal terus. Dan ternyata sederhana sekali. Spirit Mehmet II menaklukkan Konstantinopel itu adalah berdasarkan hadis. Yang hadis ini pun masih dipertentangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif.
Dia mengatakan hadisnya sahih. Itu hadisnya, nanti tolong dikoreksi kalau saya salah baca. Latub tahan al Konstantinia, ini malah amiruha, ini malah dia sudah likal jais. Sungguh nanti akan ditaklukkan Konstantinopel, di mana pasukan yang menaklukkan Konstantinopel itu pemimpinnya sebaik-baik pemimpin dan pasukannya sebaik-baik pasukan. Ini hadis itu. Ini spirit Mehmet II. Ini malah amiruha, ya kan, luar biasa. Jadi dan spirit yang luar biasa itu kemudian menjadikan Mehmet II berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dalam buku itu digambarkan bahwa serangannya dari 3 penjuru, dari sekeliling benteng Konstantinopel, dari bawah tanah, dan dari laut. Dari laut itu ke Laut Marmara, Selat Bosporus, melewati tanduk emas atau Golden Horn yang di bawahnya itu banyak rantai sekali, dan sehingga memaksa pasukan Mehmet II itu untuk memindahkan perahu dari laut melalui darat, 70 perahu yang bisa dipindahkan dalam 1 malam, dan akhirnya bisa menaklukkan Konstantinopel dengan bantuan ahli meriam dari Bulgaria waktu itu, dan akhirnya tembok Konstantinopel pun akhirnya menjadi runtuh dan bisa ditaklukkan. Nah, saya kira spirit ini ya bisa menjadi resolusi kita semua bagi teman-teman Himami untuk bisa meraih yang terbaik di tahun 2024. Saya yakin dengan SDM yang sangat luar biasa, tahta qiyadatil Amir, Dr. Ilyas Marwal, wali mal amiruha, itu harus begitu. Itu nanti dengan SDM yang luar biasa, ada kiai, ada profesor, kita sudah ada Profesor Dr. Eka Putra Wirman, Profesor Dr. Subhan Abdullah Hashim, sebentar lagi Profesor Dr. Ilyas Marwal. Jangan dulu, baru kemarin dokter, masa profesor. Jangan dulu, boleh. Saya dulu, Bol. Baru kemarin dokter itu, jangan dulu buru-buru profesor, yang senior-senior. Banyak sekali SDM yang sangat luar biasa, saya kira, dan saya yakin Himami akan bisa lebih maju lagi. Dan saya sih punya umniah Pak Ketum ya, Pak Dr. Sidik, Pak Dr. Yusuf Sidik ya, yang sebentar lagi profesor insya Allah. Himami kapan ya kira-kira bisa mengadakan seminar internasional, gitu. Mengundang ahli-ahli maqasid syariah dari Maroko ya. Jadi murni yang mengadakan kita, Pak, sebagai bagian dari unjuk kekuatan kita dalam tanda petik maksud saya ya, pada khalayak, bahwa lulusan-lulusan Maroko itu juga tidak kalah bersaing dengan lulusan-lulusan yang lainnya. Dan kita bisa melihat sendiri ini, Pak Ustadz Saiful kemarin di operasional haji juga luar biasa perannya itu, mendampingi saya kemana-mana ya, lahir batin. Dan bisa hadatul jami ya, banyak yang merekomendasikan beliau, entah masih ingat nggak mas saya ini kalau sudah dokter ya. Dan yang punya itu saya kira SDM yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya kira itu Pak Dr. Ilyas. Jadi saya tidak ingin memberikan tausiah, apalagi nasihat, takut kualat ya, kepada yang senior-senior, kepada yang lebih alim. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua dipertemukan di tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Konjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Novel Jasam atas penyampaiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu doa atau munajat yang akan disampaikan oleh Sidi Dr. Kiai Haji Muhammad Yusuf Siddiq LCDSA. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa tambah muda, Kiai Yusuf. Alhamdulillah. Ini kalau dibilang muda jadi kepengen lagi jadi. زيد زيد زيد. Yang Fadal, sama-sama Fadal. kita hormati Ketua Umum Himami Pak Dr. Ilyas Marwal, Ketua Harian Husnul Amal MA Dr. Kandidat insya Allah ya, Iya. dan Konjen KJRI Jeddah ya, Konjen Konsul Haji ya, Konsul Haji KJRI Jeddah Pak Dr. Nasrullah Jasam, dan lain-lain yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan. Jadi munajat sebenarnya cuman berdoa aja ini ya. Cuman mungkin sebelum berdoa kita tambahkan sedikit pentingnya kita muhasabah, yaitu introspeksi diri apa yang sudah kita lakukan selama setahun sebelumnya. Yang benar kita lanjutkan, yang kurang kita perbaiki, ya. Yang salah kita mintakan ampun kepada Allah dan mintakan maaf kepada manusia. Taubat syaratnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bertekad untuk nggak mengulangi kesalahan, berjanji akan memperbaiki dan akan menggantinya dengan amal kebaikan. Kalau ada hak manusia harus minta maaf. Jadi sebelum saya mengajak untuk bermuhasabah, saya meminta maaf kepada semuanya kalau selama ini saya banyak kesalahan, banyak khilafan atau mengambil hak dari siapapun ya, saya minta maaf ya. Jangan sampai saya bawa mati nanti ya. Mudah-mudahan kita semua saling memaafkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa'fu wasfahu. Maafkan dan akan kesalahan orang lain. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian ingin diampuni dosa kalian? Jadi kalau kita mau diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita memaafkan kesalahan siapapun. Gak boleh kita menyimpan dendam sama sekali. Menyimpan dendam itu bisa menghalangi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan apapun tidak ada yang tidak bisa diampuni. Semuanya bisa diampuni kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya, tapi mengampuni dosa selain daripada itu. Artinya selain dari menyekutukan Allah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat kita memang berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kita ya. Tapi manusia memang tidak pernah lepas daripada dosa, asalkan kita tidak sengaja berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sengaja melakukan kesalahan atau meremehkan dosa-dosa kecil. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya di tahun baru kita membuka lembaran baru dengan amal yang lebih baik, dengan amal yang lebih baik ya. Enggak ada salahnya kita menjadikan momentum akhir tahun pergantian tahun Masehi ataupun pergantian tahun Hijriah adalah sama saja dengan pergantian waktu. Semakin berlalu waktu, maka semakin kita mendekatkan diri kepada kematian. Jadi tanpa memandang itu Masehi, tanpa memandang itu Hijriah, untuk bermuhasabah, untuk kita introspeksi diri, itu selalu dianjurkan. Selalu dianjurkan. Ya. Yang terkait dengan peringatan tahun baru, itulah
budayanya orang Nasrani, ya. Tapi kalau muhasabah tetap dianjurkan, walaupun itu tahun Masehi, ya, walaupun itu tahun Hijriyah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkatkan tangan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebelumnya diampuni Allah Subhanahu wa taala jika itu terjadi kesalahan, dan kalau itu kebaikan semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk selalu melanjutkannya, dan kita selalu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang tadi dibacakan oleh ketua umum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap jiwa melihat apa yang akan dia bawa di hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Mari kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita, jaga amal kita, jaga anggota tubuh kita, jaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang haram, yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan menggerakkan hati kita untuk memperbaiki amal ibadah kita di tahun yang akan datang, dan kita menjadi hamba Allah yang selalu dekat dengannya, dan dipanjangkan umur dalam ibadah kepadanya, dan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah, berbakti sama orang tua, dan yang menantikan jodoh Allah berikan jodoh yang terbaik, yang menantikan keturunan Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amin. Ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami, ya Allah. Jika Engkau tidak ampuni dosa kami, maka kami termasuk orang yang merugi, ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang tua kami, ya Allah. Amin. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil, ya Allah. Ya Amin. Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami seiman yang telah mendahului kami, ya Allah. Jangan biarkan rasa dendam di hati kami. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan hati kami dari segala penyakit hati, ya Allah. Bersihkan hati kami daripada menyekutukan Engkau, ya Allah. Bersihkan hati kami dari hal-hal yang bisa merusak amal ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tumbuhkan rasa ikhlas di hati kami, ya Allah, dalam beramal, dalam menjalani hidup, ya Allah, agar selalu di dalam ridha-Mu, ya Allah, di dalam jalan Engkau ridha, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam setahun yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya, jika ada dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah, Engkau ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan biarkan kami melakukannya selalu, ya Allah. Hentikan anggota tubuh kami dari melakukannya, ya Allah, agar kami melakukan yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah, yang kami belum sempat untuk meminta taubat kepada Engkau, ya Allah, gerakkan hati kami untuk kami bisa bertaubat kepadamu, ya Allah. Bersihkan dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan biarkan ada yang tersisa, ya Allah. Kami takut dengan azab-Mu, ya Allah. Kami takut dengan neraka-Mu, ya Allah. Jangan ada hak-hak manusia yang kami ambil, ya Allah. Jangan ada hak-hak orang lain yang kami makan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami dan keluarga kami hal-hal yang Engkau tidak ridha, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami ada yang memiliki dosa, Engkau ampuni dosanya, ya Allah. Jika ada di antara kami yang ditimpa kesusahan, Kau bebaskan dari kesusahan, ya Allah. Jika ada di antara kami yang menderita hutang, Kau lunaskan hutangnya, ya Allah. Jika ada di antara kami yang memiliki kebutuhan yang ada manfaat untuk dunia dan akhiratnya, Engkau mudahkan dia mendapatkan kebutuhannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleh, yang taat kepadamu, berbakti sama orang tua, ya Allah. Bukakan masa depan yang terbaik untuk mereka, ya Allah. Tuntunlah dan bimbinglah mereka selalu, ya Allah, di jalanmu, ya Allah. Yang menantikan jodoh, Engkau berikan jodoh yang soleh dan solehah. Yang menantikan keturunan, Engkau berikan keturunan yang soleh dan solehah, ya Allah. Bukakan bagi kami pintu rezekimu, ya Allah. Bukakan bagi kami pintu surgamu, ya Allah. Bukakan bagi kami pintu kebahagiaan, ya Allah. Ya Allah, kami. Bimbinglah kami selalu, ya Allah, dalam meniti hidup ini, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ibadah kepadamu, ya Allah. Panjangkan umur kami di dalam menggali ilmu-ilmumu, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam menjalankan segala kewajiban kami kepada Engkau, ya Allah. Dan menghindari segala apa yang Engkau larang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Bukakan kebahagiaan bagi kami, baik di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Di masa yang akan datang, di tahun yang akan datang, atau di tahun baru ini, ya Allah. Jadikan hati kami diberi semangat dan motivasi untuk melakukan kebaikan, ya Allah. Untuk melakukan ibadah, ya Allah. Untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya, ya Allah. Agar hidup kami lebih bermanfaat. Baik buat diri kami, keluarga kami, masyarakat di sekitar kami, dan bagi dunia dan segala isinya, ya Allah. Engkau maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah. Ya Allah, negeri kami di awal tahun ini akan memilih pemimpin yang terbaik, ya Allah. Tuntunlah rakyat Indonesia untuk menentukan pemimpin yang terbaik untuk mereka, ya Allah. Jangan biarkan ada kecurangan, ya Allah. Jangan biarkan ada yang zalim, ya Allah. Jangan biarkan ada yang tidak berhak untuk memimpin negeri ini. Mereka dipilih oleh rakyat Indonesia, ya Allah. Ya Allah, Amin. ya Tuhan kami. Tuntunlah selalu rakyat Indonesia untuk menentukan yang terbaik untuk mereka. Mendapatkan pemimpin presiden yang terbaik, mendapatkan calon-calon legislatif yang terbaik, sehingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakumullah khair. atas doanya, Dr. Ahmad Yusuf Siddiq. Untuk agenda selanjutnya yaitu pembacaan deklarasi netralitas Himami dalam pemilu 2024 yang akan dibacakan oleh Ketua Harian Himami Al-Mukarram Al-Muhtaram Sidi Dr. Kilhaj Husnul Amal Mas'ud LCDSA. Pada beliau kami persilahkan. Ini penting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul mukarramin wa muhtaramin, yang saya muliakan, saya ingin menyapa dulu para pembina, pendiri Himami, Dr. Yusuf Siddiq, Dr. Willy Octaviano, para pengawas di lingkungan Himami, juga ada sekaligus narasumber kita yang telah memberikan tausiah, ya, dari tempat, ya, yang pesannya langsung diambil dari tempatnya, ya, di Turki, jadi Dr. Nasrul Jasam, juga narasumber kita yang lain, dan juga Ketua IKNU Maroko, Sidi Dr. Insyaallah Muhammad Iqbal MA, para pengurus Himami, khusus Rais Dialna Dr. Muhammad Ilyas Marwal, Ketua 1 Himami, dan juga moderator kita pada hari ini yang sudah sangat apik membawakan acara kita, Sidi Manarul Hidayah LC, Sekjen kita Habibana Abdullah Segaf LCMA, para pengurus yang lain yang
mohon maaf tidak dapat kami sebutkan, juga para anggota semua tanpa mengurangi rasa hormat. Izinkan saya tentunya akan membacakan deklarasi ataupun pernyataan, ya, di mana pernyataan ini adalah aspirasi dari apa yang telah kita dengar untuk menghadapi event pemilu 2024 yang akan kita hadapi bersama, dan juga atas arahan Siti Rais Am sebagai pimpinan kita semua, nahkoda kita semua, untuk kita menegaskan kembali sikap Himami dalam menghadapi pemilu 2024. Mohon izin saya hanya membacakan apa yang telah dirangkum dari aspirasi Himami, dan insya Allah nanti setelah acara ini kita buat press release, ya, agar bisa diketahui masyarakat luas dan juga bisa menjadi catatan bagi seluruh anggota Himami khususnya. Dan insya Allah nanti juga tentunya dokumen ini akan ditandatangani dengan rapi oleh pengurus-pengurus terkait. Mohon izin saya bacakan pernyataan netralitas Himpunan Alumni Maroko di Indonesia dan seruan pemilu 2024 aman, damai, luber, jurdil, dan bebas hoaks. Pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 merupakan pesta demokrasi 5 tahunan yang diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang bertujuan memilih putra-putri terbaik bangsa dalam tatanan eksekutif dan legislatif. Pemilu juga merupakan proses pembelajaran dalam rangka pendewasaan hidup berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Di sisi lain, pemilu merupakan momentum ujian bagi seluruh elemen bangsa untuk membuktikan sejauh mana nilai-nilai demokrasi telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia yang besar. Dengan menyongsong tahun baru 2024 yang penuh optimisme dan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih maju, adil, dan makmur, sejahtera, dan ikut serta menyukseskan pemilihan umum atau pemilu untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden, serta calon anggota legislatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Kami para alumni universitas dan institusi pendidikan di Kerajaan Maroko yang tergabung dalam Himpunan Alumni Maroko di Indonesia atau Himami dengan ini menyatakan menyambut pesta demokrasi 5 tahunan bangsa Indonesia dengan sukacita dan siap ikut serta dan berkontribusi positif menyukseskan pemilu tahun 2024. Menyatakan netralitas Himami dalam pemilu 2024 dan menjamin hak setiap anak bangsa untuk memilih dan dipilih, serta mendorong seluruh anggota Himami untuk menggunakan hak konstitusionalnya secara baik, benar, dan penuh kesadaran serta tanggung jawab untuk memilih putra-putri bangsa yang terbaik yang akan memimpin Indonesia ke arah yang lebih maju, adil, makmur, dan sejahtera. Menyerukan kepada seluruh anggota Himami untuk menjaga ukhuwah dan melarang seluruh anggotanya mengatasnamakan nama besar Himami dalam kegiatan politik praktis apapun pada pemilu 2024. Menyerukan kepada Presiden dan pemerintah Republik Indonesia, para aparat sipil dan militer, serta institusi-institusi negara penjaga demokrasi bangsa dan penyelenggara pemilu 2024 di semua lapisan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral, dan netralitas, serta melaksanakan konstitusi dan segala aturan pemilu yang berlaku secara utuh demi terjaminnya pelaksanaan pemilu 2024 yang berlangsung aman, damai, luber, atau langsung umum, bebas, dan rahasia, serta jurdil atau jujur dan adil. Menyerukan kepada para peserta pemilu, baik calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota legislatif, dan partai peserta pemilu untuk menjaga keutuhan bangsa dan kondusivitas ruang demokrasi dengan mengedepankan visi, misi, ide, dan gagasan real untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera,
menghadirkan kampanye yang aman dan gembira, serta menghindari kampanye hitam dan penyebaran hoaks yang saling menjatuhkan dan berpotensi memecah belah bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demikian pernyataan dan seruan ini disiarkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua dan selalu menjaga dan memberkahi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Jakarta, 31 Desember 2023, Himpunan Alumni Maroko di Indonesia Himami, Haji Husnul Amal Masud LCDSA, Ketua Harian, Habib Abdillah Assegaf LCMA, Sekretaris Jenderal, Haji Dr. Muhammad Ilyas Marwal LCDSA, Ketua Umum. Semua ditandatangani. Amal Willy Abdillah Agus Kolai Febi Ilyas Marwal. Demikian, alhamdulillah. Iqbal Nasir Sidi-sidi semua Umar sudah saya bacakan. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan sama-sama kita dorong sikap Himami yang telah kita siarkan pada malam ini, mengakhiri akhir tahun 2003 dan kita menyongsong 2024 dengan lebih optimis dan harapan agar negara Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sidi Rais, para pembina, semua pihak, teman-teman yang telah hadir, ya, baik secara langsung di sini, dan saya yakin yang tidak hadir pun insya Allah akan tetap terikat dengan silaturahmi Himami kita ini, dan mudah-mudahan kita semua menjalani tahun 2024 yang akan datang dengan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mohon pamit, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidi Husnul Amal atas bacaan sikap Himami. Mudah-mudahan setelah ini akan keluar press release-nya ya, dan akan dimuat di beberapa media mungkin. Insya Allah. Yang tanda tangan kayaknya perwakilan paslon itu ada 3 itu. Saya lihat itu udah sesuai kayaknya. Ada tiga paslon itu ada perwakilannya. Mewakili ya. Ya baiklah, para teman-teman semua. Alhamdulillah acara kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan juga saya sebagai pembicara mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Sudah pasti banyak terjadi kesalahan di sana sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di dapur masing-masing. Saiful Anwar, Labas, Fan Dokter. Off record udah. Di off recordnya mohon di host. Nanti insya Allah kita upload juga di YouTube cara kita. Rekodnya dimatiin. Kok Pul lagi di mana Pul? Udah pulang Pul? Angguk aja. Udah pulang belum? Nah, di mana dulu? Hostnya diminta rekodnya di stop. Siap. Harus selesai.